Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan kesaksian. Kesaksiannya itu mengenai orang kerja rumah kami. Bulan lalu dia itu sudah menolak untuk dioperasi. Dia sudah tidak mau. Dia bilang, enggak, apapun yang terjadi, saya tidak akan dioperasi. Saya bilang ke orang kerja kami, saya bilang, itu harus dioperasi karena punya riwayat kanker. Mumpung masih kecil harus dioperasi. Enggak, Bu, enggak, saya tidak mau, saya menolak, saya enggak. Saya pikir-pikir, Tuhan, tolong. Dia tidak mau dioperasi, badannya sangat membahayakan bagi dirinya sendiri. Tiap minggu saya ngobrol sama dia, saya memberikan kekuatan kepada dia, bahwa semua itu hanya Tuhan yang mengendalikan. Kita manusia hanya menjalankan. Iya, Bu. Tapi saya takut sekali. Takut sih boleh, tapi jangan terlalu berlebihan takutnya. Seperti nggak punya iman aja padahalnya. Kan Teteh suka berdoa. Ya, tapi saya takut. Gimana, Bu? Saya bilang lagi, saya jelasin. Itu tumor tidak akan mengecil, akan semakin besar. Akhirnya tanggal 28 dia bilang ke saya akan dioperasi. Oh, puji Tuhan, dia mendengar. Jadi tanggal 28 itu dia dioperasi. Pada saat dioperasi, memang sebenarnya dia sudah tarik ulur ya, antara mau sama tidak. Tapi dia mendengar, saya juga bersyukur ya, dia mau mendengar apa yang saya sarankan, bahwa semua itu Tuhan yang mengendalikan. Manusia hanya sebagai alat, dokter alat, tapi semua itu Tuhan yang mengendalikan. Dia sudah dioperasi, terus dia bilang dia sudah dioperasi. Oh, saya bilang puji Tuhan, sudah dioperasi. Gak apa-apa kan? Iya, Bu. Gak apa-apa. Operasinya juga saya nggak kerasa langsung dioperasi. Oh, puji Tuhan. Tapi mengingat dia punya kondisinya agak lemah, kami liburkan dia. Saya bilang, istirahat aja di rumah, nanti kerja lagi di sini. Setelah dia bekerja sekitar tanggal 18 November, dia cerita dari awal sampai akhir mengenai operasinya dia, sampai pemulihannya dia. Terus saya bilang sama dia, Teteh yakin kan? Tuhan berkuasa semuanya. Untuk itu, tugas Teteh sekarang menceritakan bagaimana Tuhan sudah bekerja kepada Teteh sehingga operasi sudah berjalan lancar. Itu semua bukan usaha manusia, bukan Teh. Itu semua Tuhan yang mengatur. Ibu, saya udah bercerita, kata dia. Saya bercerita di kampung saya bahwa saya sudah disembuhkan oleh Gusti Allah. Pada saat dia bilang ke saya hanya bisa bilang puji Tuhan. Dia sudah bercerita dan karena orang ini senang berbicara, jadi dia bercerita ke kampungnya bahwa dia sudah disembuhkan karena dia rajin sembahyang. Dan dia bilang, ini bukan saya, ini karena Gusti Allah. Gusti Allah yang menyembuhkan saya sehingga tumor saya bisa diangkat, dan hasilnya juga kata dokter tumor itu tumor jinak, gak apa-apa. Nah, terus dia juga bercerita ke ustadznya. Iya Pak Ustadz, benar. Tuhan ya, Gusti Allah yang menyembuhkan saya. Saya bisa dioperasi dengan berjalan lancar dan hasilnya bisa hasil yang baik, tumor jinak. Sekarang saya yakin, lebih yakin akan
akan karyanya Gusti Allah dalam kehidupan dia. Itulah kesaksian yang bisa saya bawakan. Biarlah kesaksian ini juga menjadi kekuatan bagi kita. Kita yakin semuanya di atas segala-galanya masih ada yang mengendalikan, yaitu Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oke, terima kasih Bu Nevi atas kesaksiannya. Ada lagi dari kita ingin menyaksikan kebaikan Tuhan pada kita semuanya? Baik, selamat sahabat untuk kita semua. Selamat sahabat. Ya, sebagai manusia tentu ada merasa kekhawatiran di dalam hidupnya. Secara khusus menghadapi kondisi saat ini. Sepanjang 1 minggu ini saya sakit. Dari hari Minggu memang saya sudah mulai sakit. Dan ada rasa kekhawatiran, ada rasa was-was. Tetapi puji Tuhan, ternyata keluar hasil dari keluarga Mas Beni mereka. Ternyata Mas Beni bersama dengan anak-anak negatif, maka saya merasa ini adalah sakit biasa. Ya, ini adalah sakit biasa. Mungkin karena hari Minggu sore saya kena hujan. Pada waktu itu memang saya tidak pakai helm dan juga tidak pakai jas. Agak kena hujan sedikit sehingga itu mungkin membuat saya menjadi panas dan flu. Ya, panas dan flu, dan sampai saat ini suara saya juga masih agak serak, ya, masih agak serak. Nah, jadi sebagai manusia memang ada rasa kekhawatiran. Ada keluarga dari Jakarta juga mereka telepon. Bagaimana? Kalau bisa periksa dulu. Nah, dianjurkan untuk periksa. Ya, termasuk juga ada keluarga besar saya di Perompong juga mereka menganjurkan supaya saya periksa. Ya, menganjurkan supaya saya periksa. Saya katakan ya, kita tunggu dulu hasil, ya. Tunggu dulu hasil dari keluarga yang saya temui, ya, yang saya sering temui mereka, dan mudah-mudahan hasilnya bagus, maka saya tidak perlu periksa. Ya, puji Tuhan, ternyata memang ini adalah flu biasa, ya, panas dan flu biasa. Saya hari Minggu kemarin bertemu dengan seorang ibu, dan ibu ini mengatakan kepada saya seperti ini. Dia sampaikan kepada suaminya, dia katakan, kalau engkau mati, ya, kalau engkau mati oleh karena virus ini, dan itu disebabkan oleh karena engkau melayani jemaat-jemaat, anggota jemaat, maka itu adalah kematian yang terhormat. Tetapi kalau engkau mati dengan virus ini oleh sebab engkau pergi main bulu tangkis, maka itu memalukan. Itu memalukan. Ini seorang ibu ini. Ya, ibu ini menyampaikan kepada saya pada hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin. Saya tidak perlu sebutkan nama. Ya, saya tidak perlu sebutkan nama. Itu dia sampaikan kepada apa? Kepada suaminya. Ya. Jadi memang ada
satu hal yang saya tarik dari apa yang disampaikan oleh Ibu ini, ya, di dalam menghadapi situasi kondisi akhir-akhir ini, ya memang mungkin kekhawatiran, kecemasan itu ada, tetapi jangan sampai kita terlalu ketakutan. Ya. Kalau kita terlalu ketakutan, maka imun kita juga pasti akan turun. Ya. Tetapi kita juga tetap waspada dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ya, oleh pemerintah. Jadi marilah kita saling menguatkan satu sama lain. Ya. Saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita berkunjung, ya mungkin kita menggunakan mengikuti protokol kesehatan, ya, seperti kalau saya ke Patigu itu sarung tangan, masker saya pasti pakai, ya. Nah ini saya harus menggunakan itu. Entah ke Patigu, ke Pak Sinaga, ya, saya tidak buka itu sarung tangan, ya, walaupun pergi bertamu sampai ke dalam rumah, ya, sampai ke dalam rumah. Nah inilah yang kita harus ingat, bahwa jangan sampai kita terlalu takut, ya, terlalu takut dalam hal ini, terlalu ketakutan. Tetapi jangan juga kita menganggap remeh dengan tidak mengikuti anjuran dari pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan ini. Jadi ibu ini kembali lagi dia mengatakan, saya sudah sampaikan kepada suami saya, alangkah terhormat kalau kamu meninggal oleh COVID ini, oleh karena engkau mengunjungi jemaat-jemaat, daripada engkau meninggal terjangkit COVID ini, virus ini, karena karena pergi main bulu tangkis. Nah inilah yang disampaikan oleh ibu ini, sesuatu yang menguatkan saya, ya, sesuatu yang menguatkan saya. Apapun yang terjadi, ya kita serahkan ke tangan Tuhan secara khusus, secara pribadi, ya. Itulah saya. Ya, mungkin itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih.